subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, jadi memang tadi begitu banyak faktor ya tentang jodoh ini ya. Jadi faktor ruangan juga menentukan ya kan. Betul. Dan tadi sempat nyinggung tentang peta nasib nih ya. Iya, iya. Ini menarik nih peta nasib ya. Jadi peta nasib ini bisa dibilang apakah pengertian nasibnya dulu nih ya. Maksudnya Benar. ini sesuatu yang memang sudah satu jalan atau orang-orang mungkin sering bilang tentang takdir ya. Apa memang manusia itu sejak kita lahir itu sudah membawa garisnya masing-masing? Kalau begini, saya kasih contoh sederhana. Misalnya lah, saya ramal, oh Master Ong, nanti kamu di usia 20 bisa kaya raya. Ya. Oke. Nah, kan sudah dilihat dari peta nasibnya, ya. Terus Master Ong setelah dengar itu, ya udah saya tidur aja. Nanti saya tahu umur 20 saya bisa kaya raya. Memang bisa terjadi? Nggak bisa. Tetap harus kita melakukan suatu tindakan. Betul. Jadi bukan berarti kalau garisnya sudah demikian, istilahnya itu artinya berarti smooth sailing kalau kita katakan. Maksudnya perjalanannya itu lancar. Kita harus melakukan usaha untuk mendapatkan itu. Ya, tentunya kembali lagi salah satunya yang tetap melakukan perbuatan baik, perbuatan sesuatu, melakukan hal-hal yang baik, sehingga hal itu bisa menambah ataupun mempercepat smooth sailingnya ini. Betul. Jadi itu hanya merupakan istilah kasarnya berikan gambaran kasar. Perjalanannya demikian. Jadi peta nasib itu sebenarnya apa yang diturunkan dari langit ke kita. Kira-kira demikian. Kemudian kan kita ada pilar dekade. Pilar dekade itulah yang naik turunnya kita. Tapi in general ini hanya menggambarkan satu kondisi. Bakalan begini. Nah, ini yang menarik yang mungkin bisa saya cerita nanti. Nah, jadi ini masih banyak bingung nih peta nasib itu seperti apa gitu ya. Tadi kami bilang bahwa peta nasib itu sesuatu yang sudah diturunkan dari langit ya. Jadi mungkin kalau bahasa orang awam itu sering dibilang ya sudah digariskan kehidupannya. Jadi misalnya kayak tadi misalnya ke umur 20 harus akan jadi orang kaya gitu ya. Tapi karena untuk jadi orang kaya tentu saja ada faktor-faktor yang harus mendukung supaya jadi orang kaya. Kalau misalnya sehari-hari kerjanya cuma tiduran, malas nggak mau kerja, ya nggak akan jadi orang kaya di umur 20-nya. Betul. Iya kan? Kecuali orang tuanya kaya. Kalau itu itu lain lagi ya ceritanya ya. Itu udah beda. Kan menjadi kaya itu ada beberapa macam cara sebenarnya. Ya ada orang bilang sih mau jadi kaya, ya orang tua kita kaya. Atau mertua kita kaya. Yang terakhir merampok, berarti nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Itu mah urut saja lain ya. Iya. Ya kan? Nah ini mungkin perlu dijelaskan lebih jelas ya soal peta nasib itu apa kalau sebenarnya? bisa saya gambarkan itu seperti kalau kita gambar sebuah kotak. Kotak itu ada 8 kotak. Jadi satu kotak persegi panjang itu kita bagi menjadi 8. Mungkin nanti saya kirimkan gambarnya aja. Oh iya, boleh. Jadi nanti diselipkan di sana sambil saya cerita. Boleh. Jadi di 8 kotak itu kan ada dibagi 4 pilar yang kemudian kita bagi 2. Jadi kira-kira demikian ya, saya ulangin lagi. 1 kotak persegi panjang yang kita bagi menjadi 4. Kemudian kita bagi lagi setengahnya. Sehingga kita mendapatkan 8 kotak. Ya, sambil mungkin Anda bisa melihat di gambar yang disertain oleh dalam video ini. Nah, 8 kotak ini yang tadi saya katakan, yang bagian atas itulah yang mewakili energi langit. Bagian bawahnya adalah energi bumi. Sebenarnya masih ada lagi satu lapis di bawahnya lagi, itu mewakili energi manusia. Ya, cuman saya simpelkan aja, saya sederhanakan karena di sini kita bukan proses pembelajaran. Saya bukan mengajar juga ya. Ya. Karena saya pernah mengajar di Singapura waktu itu juga sekali. Jadi prinsipnya sederhananya ini nanti 8 ini ada masing-masing elemen-elemennya.
Tadi kan saya katakan Ya. di atas ada 10. 10. Ya, sebenarnya 10 elemen ini dia sebenarnya hanya 5, yaitu 5 elemen ada yin dengan yang. Ya, jadi ada yang kalau kita katakan yang positif dengan negatif. Ya, yin yang itu sebenarnya banyak kita temukan di kehidupan ini. Ya, contoh sederhananya sih terang dengan gelap. Ya, terang itu yang, gelap itu yin. Ya, tinggi, rendah, ya itu juga yang dengan yin. Jadi semua ada. Nah, dan yang di bawah ini yang cabang bumi itu sebenarnya mewakili sebenarnya 4 musim nantinya kalau gambarannya. Jadi itu sederhananya aja. 4 musim yang tahu kita pasti ada musim semi, musim panas, kemudian musim gugur, dan terakhir adalah musim dingin. Ya, jadi 4 musim yang di Cina. Ya. Nah, masing-masing ini diwakili oleh 12 binatang tersebut ya, kalau kita katakan sebenarnya bukan sih, jadi itu 12 energi kita katakan. 12 energi itu masing-masing terdiri dari 5 juga energinya nantinya. Apa saja sih 5 energi itu? Nah, 5 energi itu adalah yang pertama kayu, ya, kemudian api, kemudian tanah, kemudian logam, kemudian air. Ya. Jadi masing-masing elemen ini ada yang sifatnya produktif, ada yang sifatnya destruktif. Ya. Jadi mungkin saya nggak menjelaskan secara detail, kira-kira gambarannya demikian. Nah, peta nasib yang di atas ini itu didampingi dengan peta dekade. Peta dekade itu peta 10 tahunan yang diturunkan dari pilar bulan. Tadi kan itu 4 ya, 4 kotak ya. Jadi 4 kotak itu mewakili apa? Mungkin saya harus jelaskan ya. Setelah kita bagi 4 ya, tadi kan saya sudah jelaskan batang dia langit, energi langit, energi bumi. Nah, yang 4 ini kotak yang di sebelah kiri biasanya mewakili pilar jam, ya. Kemudian kotak yang di kedua mewakili pilar hari, kotak yang 3 mewakili pilar bulan, dan kotak keempat mewakili pilar tahun. Jadi tahun, bulan, tanggal, dan jam itu punya energi masing-masing yang diwakili oleh 5 elemen tersebut. Ya, masih ingat ya 5 elemen tersebut ya? Oke. Nah, ini diikuti dengan pilar dekade yang setiap periodenya itu berlaku selama 10 tahun. 10 tahunan ya. Jadi energi itu berlaku 10 tahun. 10 tahunan. Nah, makanya jangan heran kadang-kadang pada saat orang berjodoh itu energinya memang saling mendukung. Ya, pada saat 10 tahun itu seperti kejadian Bruce Willis dengan Demi Moore, ya itu memang kondisinya demikian. Pada saat mereka memasuki pilar dekade di mana mereka saling membutuhkan energi yang dibutuhkan tersebut, ya. Setelah berlalunya pilar dekade tersebut, energinya sudah berubah, maka terjadilah perubahan atas pandangan kita terhadap pasangan kita. Nah, justru di sini kita perlu mengerti ini sehingga pada saat kita menjalanin kehidupan kita ini, kita tahu, oh ini pilar pada saat ini bisa mempengaruhi kehidupan hubungan pernikahan. Ya, saya harus lebih low down sedikit. Istilahnya kita menurunkan kita punya energi sehingga kita bisa melewati masa ini dengan baik. Ada kadang-kadang tekniknya di mana ya dia lebih baik menjauh, misalnya contohnya bekerja di tempat lain. Selama periode tersebut, tapi tetap pulang ke rumah ya, jangan nggak pulang. Nanti itu ada nyanyinya tuh apa? Teman Master Ong nggak pulang bahaya, itu berarti sudah mau cari yang lain nanti. Ini yang maksud saya, bekerja di tempat kejauhan tapi tetap pulang. Jadi hubungan tetap masih ada sehingga masih bisa lebih harmonis. Jadi, nah dengan membaca ini, kadang-kadang kita bisa baca, oh ini jodohnya dari luar daerah kemungkinan. Ya. Nah, ini kemudian bisa juga ini pasangan yang bakal Anda nikahin itu usianya lebih tua atau lebih muda. Nah, bagaimana seandainya pada saat kita membaca ini orangnya sudah menikah dan pasangannya muda, kemungkinannya bisa cerai. Kemungkinannya Ya, kemungkinannya bisa cerai sampai dia bertemu dengan
wanitanya. Ini yang urusnya menarik lagi. nih. Jadi kan kalau selama ini ada istilah nih ya, kalau di tarot itu kita selalu ada istilah jodoh sejati ya. Ada jodoh apa istilahnya? Ya jodoh soulmate, ya kan? Ada soulmate, ada jodoh sejati. Nah, peta nasib ini berarti bisa melihat jodoh sejatinya kita. Bisa, Artinya, ya misalnya si A jodoh sejatinya adalah F misalnya, ya pada usia sekian orangnya seperti apa, seperti itu ya, kira-kira ya. Kira-kira demikian. Kira-kira ya, sih. misalnya dari misalnya dari kota lain atau negara lain itu bisa juga ya, Bisa tahu kita, ya. tapi minimal pokoknya bukan dari tempat dia lahir atau tempat dia berada. Jadi itu aja. Kalau masalah dia dari luar negeri, dalam negeri, ya itu yang kadang-kadang dalam arti begini, dalam negeri pun kalau misalnya antara Jakarta dengan Surabaya itu sudah beda. Betul. Itu termasuk namanya luar ya, udah jadi termasuk bukan beda. ini. Bahkan memang banyak hal sih bisa kita ketahui kadang-kadang dari mempelajari ini. Cuman kan kembali lagi di sini sahabat Master Ong, kita kan bukan belajar. Iya. Saya kasih Kita gambaran. Jadi kalau memang, belajar nanti pada tidur semua. iya, nanti nggak ada yang mau lihat video ini lagi nanti. Iya, Jadi prinsipnya sih memang kita bisa mengetahui, oh ini jodohnya dari mana, atau kemungkinan pasangannya, kemungkinan meskipun ada demikian juga yang baru saya amatin satu kasus yang kebetulan saya diminta audit di satu rumah di luar daerah dan saya mendapatkan memang di peta nasib wanita ini memang meskipun dia sudah menikah tapi dia merasa tetap sendiri. Ada kan yang meskipun gini, saya sudah married gitu, tapi sepertinya kadang-kadang dia saya rasanya seperti nggak married, sudah married tapi nggak married. Ya memang karena memang di peta nasib itu kita bisa membaca ada namanya bintang isolasi atau bintang janda. Sorry, ini bukan bintang janda aja, maksudnya bintang duda juga bisa. Tapi kalau untuk cowok ya. Jadi duda atau janda. Saya istilah dalam bahasa Mandarin itu kalau kita terjemahin memang kejanda sebenarnya. Ya, kalau ininya. Jadi memang bisa kita analisa dari sana. Jadi memang ternyata itu menariknya lagi. Saya dapatkan di anak-anaknya juga kebetulan gambaran mamanya demikian juga. Jadi itu makin mendukung kemungkinan besarnya meskipun setelah menikah demikian. Dan ternyata memang ya kejadiannya memang demikian. Saya biasa memprediksi orang menggunakan tarot ya. Itu kita kan membaca secara energinya. Dari energinya itu kita terima, kemudian kita harus analisa secara intuisinya kita. Betul. Ya, jadi gambarannya kita segala macam ya. Nah, kayak misalnya orang konsultasi tarot, saya kira-kira sesuai nggak dengan dia atau gimana gitu. Itu karena kita menarik energi orang itu, kemudian kita menganalisa melalui intuisi kita. Oh, kira-kira seperti ini gitu, ya kan? Nah, kalau ini adalah hitungan secara ilmiahnya, gitu kan? Betul nggak? Kan, kalau saya tarot kan saya nggak bisa jelasin intuisi saya gimana caranya coba, ya? Karena satu kartu misalnya ya, teman-teman Mas Ong kan sudah tahu ya kalau saya baca kartu itu saya nggak pernah sesuai dengan gambar di kartu, ya. Karena satu kartu yang sama itu bisa memunculkan energi yang berbeda, ya. Makanya kalau orang misalnya tanya, loh kartu ini kan harusnya artinya begini, nggak seperti itu. Karena energi yang keluar itu bukan itu gitu. Jadi itu yang dibaca. Nah, kartu itu hanyalah sebuah alat untuk menerjemahkan sebuah gambaran atau ilustrasi, ya, supaya orang lebih bisa tertarik gitu ya. Betul. Oh ini maknanya seperti ini gitu. Nah itu yang biasanya teknik saya seperti itu. Makanya teknik saya bukan pakai buku atau apa gitu ya. Jadi kartu yang keluar dengan misalnya kartu ini di buku menyatakan demikian. Tapi saya bacanya bisa berbeda. Betul. Tergantung energi yang ketangkap sama saya gitu dan saya terjemahkan gitu. Nah ini yang beda. Cuma kalau misalnya diminta untuk menjelaskan bagaimana saya membaca intuisi ini,
ya saya nggak bisa jelasin karena itu intuisi kan, nggak ada hitungan ininya gitu. Nah kalau keilmuan Pak Heri ini ada hitungannya gitu ya. Jadi intinya sih peta nasib ini berarti bisa melihat nasib seseorang, perjalanan seseorang lah ya. Itu secara keseluruhan berarti ya. Betul. Secara keseluruhan dengan hitungan tertentu, akhirnya nanti bisa keluar satu hitungan, oh si A nanti usia sekian akan menikah. Betul. Kemudian menikahnya dengan ciri-ciri seperti apa gitu kan. Kira-kira Ciri-ciri sih mungkin nggak sampai nggak terlalu ke sana, cuma detail sampai itu ya. minimal ini kemungkinan ini lebih dominan muda. di rumah atau lebih muda atau sudah pernah menikah. Sudah pernah menikah gitu ya. Jadi bisa demikian kadang-kadang sih. Jadi lebih detail gitu ya. Maksudnya ada satu perjalanan misalnya usia sekian akan seperti ini, usia sekian akan seperti ini, segala macam. Jadi itu tetap ada turbulensinya. Jadi pada saat jadi di peta nasib ini kita menyelaraskan energi yang ada di dalamnya. Jadi kan tentunya di dalam ini kan energinya itu kan pasti semua saling mau dominasi. Jadi kita harus membalancekan energinya sehingga kita bisa mencari keselarasan di dalamnya itu. Oke. Kira-kira gambaran kasar demikian. Jadi ini nanti kalau yang punya pasangan ya, atau jangan punya pasangan ya, yang udah punya pasangan jangan dihitung loh ya. Iya, udah nanti malah dia mau minta lagi. Bahaya ya, jadi satu kurang yang belum lah ya, yang belum nih perlu juga nih kalau misalnya mau hitung-hitungan itu bisa ya nanti bisa dihitungin ya. Betul. Nanti jadi misalnya ini berarti tidak hanya soal jodoh ya, rezeki kehidupan segala macamnya. Termasuk nanti pemilihan arah hadap rumah dan lain-lain baginya. Itu jadi memang ada beberapa faktor yang ini. Kalau tadi yang saya ceritain, mungkin kalau rekan-rekan Master Ong ini mungkin sekalian numpang. Saya punya ini bisa membaca kebetulan maaf itu fanpage saya itu memang basisnya berbahasa Inggris kebetulan karena memang saya punya audiensnya banyakkan mix campuran luar dengan dalam. Di fanpage Authentic Feng Shui Asia. Nanti mungkin Feng Shui Asia ya. Oke, nanti itu nanti di sana itu ada beberapa yang tadi saya ceritain mengenai perjodohan, termasuk yang mengalami meskipun sudah menikah merasa sendiri, itu semua ada saya singgung di dalam fanpage-nya daripada Facebook saya, yaitu Authentic Feng Shui Asia. Saat ini saya lagi menambah satu lagi Instagram dengan nama akun Authentic Feng Shui. Kebetulan saya lupa menambahkan Asianya, jadi Authentic Feng Shui aja dicari di search. Nanti kita cantumin lah di sini ya, biar kalau misalnya mungkin ada yang perlu ya, mau lihat baca-baca, ya kan. Kalau berarti selain itu juga Pak Heri ini juga memberikan konsultasi juga ya? Iya, saya juga memberikan konsultasi untuk seni ini jodoh, nasib, segala macam, nasib, segala macam ya. Tadi saya tertarik dengan yang tarot, yang interpretasi. Sebenarnya saya mungkin sekilas, tadi kan yang seni pace ini yang tadi saya katakan itu menggunakan energi yang kita bisa kalkulasi. Memang ada satu seni lagi namanya I Ching yang tadi saya katakan. Seni I Ching ini untuk membaca nasib itu juga bisa. Tingkat keakuratannya juga lumayan bagus, bahkan dia bisa detail ke usia berapa dia bisa ada kejadian apa, jatuh atau apa, ya itu sampai bisa demikian. Dan itu juga kembali lagi mempergunakan intuisi yang mungkin kadang-kadang tidak bisa dijelaskan. Betul. Jadi memang semua seni itu ada hal-hal demikian, jadi jangan menganggap semuanya ini. Kalau di satu lagi seni nasib namanya Cewei Tosu atau bahasa Indonesianya saya agak lupa, nggak usah lah, kita aja. Itu dia kita mempelajari di istana pasangan kita ada apa. Nah itu kita bisa tahu, ini pasangan kita kemungkinan orangnya bagaimana sifatnya. Biasanya. Ya. Atau kita juga bisa nilai diri kita bagaimana sendiri juga kita bisa lihat. Jadi keuangan kita bagaimana. Jadi itu dibagi menjadi 12 istana. Jadi memang masing-masing punya
kelebihan dan kekurangan. Ya, memang sih. Setiap masing-masing itu melengkapi unsurnya. Betul. Jadi kadang-kadang saya suka membaca, kadang-kadang dikombinasi sedikit, jadi sehingga saya bisa tahu lebih detail. Setiap manusia itu kan membawa energi masing-masing. Betul. Ya, misalnya ada orang yang energinya dominan air misalnya, yang dominan unsur air misalnya, kita tahu ya, manusia itu kan ada 5 unsur yang terkandung dalam diri kita. Nah, kalau pasangan kita adalah unsur yang bertentangan dengan kita misalnya kan, misalnya dia lebih kuat apinya misalnya, kita air. Kalau apalagi khusus mengenai air dan api ini sebenarnya dia saling melengkapi. Kalau saya lupa istilah bahasa Mandarinnya, jadi dia saling melengkapi. Saling melengkapi justru ya. Kalau orang pikir kan secara awamnya bertentangan. Gitu. Orang yang terlalu dominan api, pasti dia butuh air untuk meredam dia punya api. Iya. Orang yang punya terlalu banyak air kan dia terlalu dingin, dia pasti butuh panas untuk menghangatkan dia. Betul. Sorry, bukan menghangatkan yang lain ya. Ini istilahnya saya harus jelas dulu supaya pembicaraan kita juga lebih menarik. Nanti ceritanya menghangatkan yang lain. Jadi temperatur itu juga termasuk salah satu yang kita evaluasi pada saat kita evaluasi peta nasib tadi. Ya, ini menarik nih peta nasib ini. Ya, ceritanya agak panjang sih. Kalau mau kursus juga panjang jadi. Ya, betul. Dalam jodoh itu kesetiaan itu adalah hal yang utama ya. Karena kesetiaan itu bisa ngatasin situasi apapun juga kan. Artinya tingkat mungkin memang nilai manusia zaman sekarang dengan zaman dulu itu berbeda kali ya. Sehingga benar. Cara pandang orang terhadap pasangannya pun jadi lain. Betul. Ya kan? Makanya sekarang ini perceraian itu hanya cuma gara-gara hal simple aja bisa ini gitu. Ya, karena sudah dianggap sebagai money making. Jadi yang kita juga tidak bisa menyalahkan ya. Cuman orang menikah ya, dalam arti berkeluarga itu kan tetap kita butuh sesuatu untuk hidup. Betul. Ya mungkin ya itu yang membuat mereka bercerai atau bagaimana. Ya, yang sebenarnya sih kadang-kadang harus ditinjau kembali pada saat dia menikah dengan pasangan tersebut, sebenarnya kan dia sudah memilih yang terbaik pada saat tersebut sebenarnya. Nah itu yang mungkin kadang-kadang. Nah kalau dengan peta nasib ini berarti kita bisa mengurangi resiko itu. Betul. Pada saat kejadian demikian ya kita sudah tahu, berarti kita harus cool down bagaimana. Kalau kita masih mau menjaga, karena itu pasti istilahnya energi ini kan tetap terus berubah. Hari aja juga berubah. Ya, jadi hari itu juga ada energinya. Cuman hari pengaruh energinya kan paling sehari aja. Istilahnya paling sebentar pulang ke rumah, marah-marah sebentar, sudah besok sudah adem lagi. Tapi kalau dia energinya berkepanjangan seperti 10 tahun, 10 tahun itu lumayan panjang sih Pak. Tapi kalau bisa tahan itu yang kadang-kadang kalau tidak ada saling mengerti dan memahamin ini, ya seperti teman saya, dia juga sudah memahami, ya dia cerita gitu sama istrinya, ya udah saya harus ini dulu, istilahnya ya, menjauh dulu supaya tetap bisa langgeng, tahu gimana. Jadi memang untuk supaya jangan menimbulkan cekcok itu. Belum lagi penempatan dapur atau apapun tempat di dalam rumah. Banyak sekali yang harus jadi itu juga bisa pengaruh ke rumah tangga. Bahkan dari satu rumah yang kita pelajari dari seni bentuk itu juga kita bisa lihat bahwa ternyata ada rumah yang memang punya kecenderungan bisa punya wanita idaman lain ataupun pria idaman lain. Jadi memang semua itu membacanya jangan hanya satu sisi. Jadi memang kita bacanya berbagai sisi. Jadi dari peta nasibnya kita baca, kita juga baca evaluasi daripada seni bentuk yang ada di rumahnya itu, atau feng shui rumahnya lah istilahnya. Iya. Peta nasib ini merupakan salah satu cara lah ya. Salah satu cara mengurangi sebuah istilahnya dampak negatif dari sebuah hubungan ya kan. Benar. Sebenarnya seperti itu. Nah,
bagi yang sudah menjalani saat sekarang ini ya kadang-kadang juga itu adalah sebuah proses pembelajaran dalam hidup. Untuk itu makanya buat teman-teman Master Ong, kalau nanti ya mau nih ya melihat peta nasibnya nih bisa konsultasi nih sama Pak Heri ini ya. Jadi nanti bisa dihitungkan gitu ya, bisa dihitungkan secara ilmiah ya, secara ilmiah bagaimana sebuah hitungan dari satu nasib perjalanan lah yang mungkin bisa menjadi satu pedoman kalau ya, sebuah pedoman lah ya. Dalam perjalanan hidup kita mungkin bisa saja tidak terlalu sesuai dengan peta nasib itu sendiri, tetapi bisa jadi itu menjadi sebuah tuntunan untuk kita lebih memperbaiki. Ya, karena kehidupan kita kan pasti ada naik dan turun. Ya, saya ingin memberikan sebuah gambaran yang beraneka ragam untuk membuka sebuah wawasan sebenarnya, ya, supaya teman-teman semua tuh tidak hanya apa istilahnya dalam box gitu ya, tapi bisa lebih terbuka. Oh ternyata Thinking out of the box. Jadi bisa lebih terbuka wawasannya. Oh ternyata kita bisa banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita lihat, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk suatu kehidupan kita yang lebih baik gitu ya. Jadi tidak hanya dengan satu kacamata saja gitu. Nah inilah segmen yang sekarang ini Mas Ong lakukan ya di dalam inspirasi ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Heri ini tentang jodoh inilah ya, buat teman-teman Mas Ong yang nonton video ini, untuk ya kedepannya kalau soal jodoh ini apa yang benar ya. Mungkin saya tambahkan begini. Kalau untuk perjodohan yang penting mungkin begini, kalaupun misalnya Anda pernah berkonsultasi dengan siapapun ya, oh Anda punya jodoh misalnya di tahun ini, tahun 2020 lah misalnya, tetapi Anda hanya makan tidur di rumah, ya nggak bakal ada jodoh itu. Jadi tetap kita harus berusaha, harus keluar. Ya mungkin di masa pandemi ya mungkin kita nggak boleh keluar terlalu banyak. Ini kan saya cerita dalam keadaan normal ya. Jadi tetap ada suatu usaha yang kita lakukan. Dan pada saat kita bertemu dengan konflik atau bagaimanapun, nah itu kita juga harus arif ya dan bijak bagaimana kita melihat tersebut, bagaimana melihat hal tersebut, karena bisa kemungkinan itu mungkin pertanda bukan sesuatu yang baik ya. Jadi memang kadang-kadang mata kita jangan dibutakan oleh cinta kalau kata orang-orang ya. Nah kita harus bijak dan arif dalam menanggapi hal-hal apapun. Mata kita usahakan terbuka dan jangan lupa pandang ke matanya, karena dari mata itu kita bisa tahu kondisi hati orang tersebut ya. Karena mata itu tidak bisa menipu ya, mau orangnya berbohong atau apa itu semua bisa ketahuan ya. Jadi memang ada sih trik begini sih untuk mengetahui sih, cuman itu bukan triknya metafisika ini, tapi memang di luar topik ini sih sebenarnya sih ada tekniknya. Jadi memang ada kadang-kadang kita bisa tahu orang ini bagaimana. Jadi itu memang nggak harus bijak lah, menurut saya itu aja yang kunci pentingnya dalam perjodohan ini. Jadi jangan terlalu terpengaruh, oh ini Sioni nggak cocok dengan Sioni. Mungkin kadang-kadang kita harus sedikit bijak dan arif, karena toh teman rekan-rekan sahabat Master Ong kan sudah tahu bahwa itu kan hanya melihat satu unsur dari 8 unsur yang ada. Jadi jangan selalu berpatokan demikian, atau juga misalnya oh ini cocok, ini jodohnya, terus dipaksain, ternyata berantem terus ya. Jadi memang harus dilihat segala macam faktor unsur yang ada di dalam tersebut. Mungkin itu saja yang dari saya. Kalau mungkin mau tahu lebih lanjut ya silakan mungkin klik link di bawah ini. Ya demikian ya. Mudah-mudahan video ini bisa membawa manfaat buat semuanya yang menonton ya, menambah pengetahuan dan sebagainya ya. Dan kalau suka dengan video seperti ini silakan di like, share ya, komen, subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya. Dengan demikian sudah mendukung ya channel ini, dan tentu saja kita akan bikin video-video lain yang lebih menarik lagi nanti ke depannya,
yang supaya bisa. Master Ong tetap bersemangat Ya. bikin video lain nanti. Dan saya tunggu nih YouTube-nya Pak Heri ini. Baik, Ya, nanti saya nanti. channel. Oke, demikian sampai ketemu lagi di video lain. Terima kasih, selamat siang dan salam semesta.